Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian lingkaran. Ya, bagian-bagian lingkaran. Yang pertama yang kita gambar, yang garis luar ini merupakan keliling lingkaran. Jadi yang membedakan keliling lingkaran dengan lingkaran, kalau lingkaran dia full dengan isi-isinya seperti ini. Ini lingkaran. Tapi kalau keliling lingkaran, dia hanya garis luarnya saja. Seperti ini. Ini keliling lingkaran. Nah, tapi keliling lingkaran dia harus full ya. Harus full. Garisnya maksudnya. Kalau lingkaran harus full sama dalam-dalamnya. Oke, ini kita hapus dulu. Ini keliling lingkaran. Dan yang kedua kita buat adalah titik tengah. Nah, titiknya ini berada di tengah-tengah lingkaran. Karena di tengah-tengah kita namakan dia titik pusat. Nah, ini kita namakan titik pusat. Oke. Setelah itu kita buat garis dari keliling lingkaran sampai titik pusat, lanjut lagi sampai keliling lingkaran lagi. Jadi dari keliling lingkaran sampai keliling lingkaran tapi harus melewati titik pusat. Itu dinamakan diameter. Oke. Sekarang kita lanjutkan, yaitu jari-jari. Nah, jari-jari. Sebentar, kita buat garis lagi. Nah, kalau jari-jari, dia berbeda dengan diameter. Tapi ada kesamaannya. Nanti Ustadz jelaskan. Jari-jari seperti ini. Kalau misalkan Ustadz buat garis dari keliling lingkaran, stopnya di titik pusat. Nah, dari keliling lingkaran, stopnya di titik pusat. Itulah yang dinamakan jari-jari. Jadi kalau begini, ini dinamakan jari-jari. Oke. Tapi ingat, harus bertemu keliling dan titik pusat. Baru bisa kita namakan dia jari-jari. Oke. Nah, penjelasan tambahan. Diameter itu ternyata kalau kalian lihat baik-baik, diameter itu adalah garis yang membagi dua lingkaran ini menjadi dua sama besar. Itu artinya kalau kalian potong kue yang berbentuk lingkaran, kalian potong pas di tengahnya dengan satu garis, satu tarikan, membagi dua kue tersebut sama besar, itu artinya kalian sudah membuat diameter. Nah, jari-jari itu setengahnya diameter. Karena jari-jari itu cuma dari keliling sampai titik pusat. Dia stop sampai situ. Nggak dilanjutin. Jadi itu ya. Jadi itu yang Ustadz bilang tadi beda tapi ada kesamaannya. Kesamaannya di situ. Jadi sebenarnya diameter ini terdiri dari dua jari-jari. Jari-jari satu yang ini, jari-jari dua yang ini. Digabungin jadi diameter. Nah, cuma yang Ustadz gambar barusan ini cuma satu garis di sini nggak ada lagi. Berarti ini cuma jari-jari aja. Kalau mau kalian buat ini jadi diameter harus ditambahin garis lagi di sini. Jadilah dia diameter. Jelas ya? Lanjut. Selanjutnya adalah busur. Nah, busur ini hubungannya sama keliling lingkaran. Busur itu hubungannya sama keliling lingkaran. Karena, saya gambarkan dulu di sini. Kalau keliling lingkaran itu full seperti ini. Keliling lingkaran full seperti ini. Kalau busur, dia hanya sebagian dari keliling lingkaran. Tidak boleh full. Hanya sebagian. Jadi dia tetap garisnya melengkung, bisa aja seperti ini, stop di sini. Atau seperti ini, stop di sini. Atau seperti ini, stop di sini. Nah, jadi dia tidak full satu lingkaran. Tapi tetap garis lengkungannya ini yang dipakai. Nah, jadi kalau misalkan Ustadz gambar seperti ini, terus Ustadz bilang,
dibesarin dulu. Nah, dari sini sampai sini stop. Di sini ada huruf A, di sini ada huruf B. Nah, yang Ustadz buat tadi itu bukan keliling lingkaran, tapi busur. Karena dia cuma sebagian dari keliling lingkaran. Dan ini bisa kita namakan dengan busur A, B. Gitu. Ini bisa kita namakan busur A, B. Karena ada batasnya. Titik batasnya itu titik AB. Oke, sekarang kita gambar yang di tempat yang sebenarnya. Kita hapus dulu, ya. Jadi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ambil busurnya di sini saja. Nah, padahal di sini ada banyak busur ya, tapi kita ambil di sini aja busurnya. Yang ini. Ini harus pelan-pelan karena tidak ada garis yang rapi untuk buat lingkaran seperti ini. Nah, sampai sini. Jadi yang Ustadz warnain merah ini adalah salah satu contoh busur. Cuma salah satu ya. Ini cuma salah satu sebenarnya. Ini busur. Busur. Oke. Nah, kita lanjut. Yang warna merah itu busur. Berarti dia terpotongnya di sini. Di sini dan di sini. Nanti kita kasih huruf. Perpotongannya ini nanti kita kasih huruf. Untuk sekarang kita fokus ke bagian-bagiannya dulu. Oke. Sekarang kita lanjut. Setelah busur, nah, busur itu kan kalau kalian dengar kata busur itu pasti langsung berpikir tentang panahan, ya kan? Karena di panahan ada yang dinamakan busur, ada yang dinamakan anak panah, ya kan? Tapi di busur ini sebenarnya terdiri dari dua bagian lagi, yaitu busurnya, ini yang melengkung ini busurnya, dan ini yang lurus, tali busurnya. Nah, begitu juga di lingkaran. Di lingkaran dia juga memiliki tali busur. Nah, tali busur di lingkaran, contohnya seperti ini. Kita pakai warna biru tua. Ya. Nah, tali busur di lingkaran seperti ini. Dari ujung busur ke ujung busur kita buat garis lurus. Nah, jadilah tali busur. Kalau kalian lihat sekilas, ini mirip seperti busur tadi. Ada busurnya, ada talinya. Nah, panahnya ditaruh di sini kan, kalau kita mau manah itu. Nah, ini tali busurnya. Sama juga sama ini, tali busurnya ini. Yang melengkung adalah busurnya. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Oke, jadi yang garis biru yang barusan Ustadz gambar tadi, ini adalah tali busur. Kita tulis di sini. Tali busur. Aha. Dan ingat, tali busur tidak cuma ini ya. Sebenarnya bisa kita buat lagi di tempat lain. Tapi untuk contoh gambar ini, tali busurnya cuma satu yang ini. Nah, kalau untuk busur kita masih bisa buat, oh busurnya yang ini. Ini juga bisa nih. Yang ini juga bisa kita jadikan busur nih. Nah, dari sini sampai titik ini. Nah, ini busur juga. Dari sini sampai sini ini busur juga nih. Nah, karena kan dia tidak full lingkaran. Oke, kita lanjut. Sudah tali busur, sudah busur. Nah, sekarang saatnya juring. Juring ini paling gampang sih ingatnya. Karena juring itu tinggal kalian ingat pizza. Pizza. Juring tinggal mengingat pizza. Karena bentuknya juring seperti potongan pizza. Tinggal ingat saja pizza, berarti ingat juring. Coba kalian lihat aja di sini, yang manakah di sini berbentuk potongan pizza. Nah, sebenarnya banyak ya. Ini bisa, kalau ini setengahnya pizza, yang ini kan. Ini bisa nih, ini setengahnya pizza. Tapi biar tidak ada gangguan, kita ambil yang ini. Nah, yang ini ya. Kita warnai. Gimana cara warnainya ya? Kita warnai.
dengan warna kuning. Oke. Ini yang Ustadz warnai ini adalah juring. Tapi harus diingat ya, juring itu dia bentuknya luas. Jadi bukan garis lagi. Kalau tadi yang kita bahas kan ada bentuknya titik, ada yang bentuknya garis. Tapi kalau juring dia bentuknya luas. Nah, begini. Kalau luas lingkaran itu full satu lingkaran. Nih, luas lingkaran. Kalau juring cuma sebagiannya aja. Nah, kalau juring cuma sebagiannya aja. Bisa aja cuma segini. Nah, ini lingkarannya. Nah, gitu. Ini kalau juring. Kalau ke lingkaran full satu. Satu pizza, satu loyang pizza itu lingkarannya. Kalau cuma potongan pizzanya itu namanya juring. Oke. Kita hapus. Nah, yang baru tadi Ustadz gambar, ini contoh dari juring. Juring. Oke, lanjut. Setelah itu tembereng. Nah, berbeda dengan juring, kalau tembereng dia dibatasi atau terpotong oleh tali busur dan busur. Jadi kalau ada tali busur dan busur, berarti isinya atau di dalamnya itu adalah tembereng. Nah, kita warnai dulu. Jadi kalau ada tali busur dan busur, di dalamnya ada tembereng. Ini tali busur, ini busurnya, ini kita warnai di sini. Di sini ada tembereng. Nah, ya warna hijau ini, inilah dia tembereng. Tembereng sama-sama juring ya, dia bentuknya luas. Bukan garis, bukan titik, tapi berbentuk luas. Nah, kita garis. Ini dinamakan tembereng. Tembereng. Oke. Lanjut yang terakhir, apotema. Apotema yang mana sih? Nah, apotema itu adalah garis. Kita kembali lagi ke garis. Tapi apotema ini mirip-mirip sama jari-jari. Tapi kan kalau jari-jari tadi kan syaratnya dia harus ketemu keliling dengan titik pusat. Kalau apotema ini tidak boleh ketemu keliling, tapi dia harus ketemu tali busur. Dan harus tegak lurus. Jadi, kalau ada garis dari titik pusat, kita ambil warna lain dulu. Kalau misalkan ada garis dari titik pusat ke tali busur dan dia tegak lurus, kita buat tanda tegak lurusnya pakai ini aja mungkin bisa. Nggak bisa ternyata. Ini aja. Dan dia tegak lurus seperti ini. Ini namanya apotema. Kita tulis di sini aja deh. Nah, garis ini adalah apotema. Oke. Oke, seperti ini bagian-bagian dari lingkaran. Tapi sebentar, Ustadz belum selesai, karena ini kita hanya menyebutkan perbagiannya. Tapi sekarang kita coba tuliskan pengertiannya serta contohnya. Ya. Contoh yang ada di gambar ini. Oke, kalau yang kita tulis pakai ukuran 20 saja. Ya. Yang paling pertama sini, ini kita tulis dulu judulnya bagian lingkaran. Bagian lingkaran. Oke, nomor 1 tadi keliling. Keliling itu adalah garis terluar lingkaran
yang membatasi bidang lingkaran. Kalau ini pengertian lingkaran. Kalau ini pengertian yang Ustadz buat sendiri ya. Nanti silakan dipahami sendiri keliling lingkaran itu apa. Kalau definisinya mungkin garis terluar yang membatasi bidang lingkaran. Nah, agar terbatas, oh lingkaran cuma ini loh. Kalau nggak ada garis ini kan kita nggak tahu lingkarannya sebesar apa, sekecil apa, gitu. Nah, untuk contoh di gambar ini, kita tidak bisa menuliskan pakai huruf, jadi tidak bisa kita tuliskan contohnya. Jadi kita langsung lanjut saja, karena di sini dia tidak ada titiknya. Walaupun kita kasih titik, susah juga untuk menjelaskannya. Lanjut, nomor 2. Nomor 2 tadi titik pusat. Titik pusat. Nah, kalau titik pusat ini adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Oke. Nah, kalau titik pusat bisa kita beri contoh, karena bisa kita beri nama. Titik pusat ini kita kasih nama titiknya ini, kita kasih nama titik O. O, karena memang biasanya titik pusat itu, titik pusat lingkaran, biasanya dinamakan O. Jadi ini kita namakan O saja. O besar lah. O besar, ya. Oke. Jadi contohnya, titik pusat lingkaran, contohnya adalah titik O. Nomor 3. Nomor 3 tadi diameter. Nah, diameter. Kalau definisinya, garis, ini mungkin agak berbeda dari buku ya. Agak berbeda dari buku agar bisa lebih dipahami lagi. Mungkin bahasa di buku itu lebih susah untuk dipahami. Garis yang apa namanya itu? Garis lurus, harus ada lurusnya ya. Lurus yang dibatasi keliling lingkaran. Jangan dibatasi deh. Yang dimulai dari keliling lingkaran dan melalui titik pusat hingga menuju keliling lingkaran lagi. Nah, jadi dari keliling lingkaran menuju titik pusat hingga keliling lingkaran lagi. Tapi ingat dia garis lurus, berarti tidak boleh bengkok-bengkok, tidak boleh patah-patah. Harus lurus, satu garis saja. Nah, contohnya di sini, nah di sini bisa juga kita berikan huruf. Di sini mungkin kita kasih nama A, ini titik A. Di sini kita kasih nama titik B. Titik B. Nah, gini. Jadi untuk contoh diameter adalah garis AB. Garis AB. AB. Atau selain seperti ini penulisannya, bisa juga penulisannya begini ya. AB, tapi di atasnya ada garis. Tapi di atasnya di sini ada garis begini. Menandakan kalau ini garis AB. Ingat kan pelajaran kelas 4, ini kelas 4 kita pelajari dulu. Kalau ada AB, terus di atasnya ada garis, itu artinya garis AB. Gitu. Garis lurus AB. Lanjutkan. Nomor 4. Nomor 4 adalah habis diameter jari-jari. Jari-jari.
Jari-jari adalah garis lurus dari keliling lingkaran hingga titik pusat. Jadi dia stopnya di titik pusat. Atau bisa juga kita sebut jari-jari ini adalah setengah dari diameter. Ini pengertian yang lainnya. Oke, contoh jari-jari di sini. Nah, di sini bisa kita buat titik lagi, nama titik di sini. Ini AB sudah, sekarang titik C. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, jari-jarinya dia dari titik O, titik C. Berarti CO atau OC. CO dan OC itu sama ya. Jadi terserah kalian maunya CO atau OC nulisnya. Kalau saat di sini tulisnya CO saja. CO. Garis CO. Atau sama kayak tadi ya. Bisa kita sebut juga CO tapi di atasnya ada garis. Tapi di atasnya ada garis begini. Nah, baru kita kasih kurung di sini. Gitu. Oke. Lanjut, nomor 5. Nomor 5 tadi setelah jadi busur. Nah, busur yang warna merah ini tadi ya. Nah, ini sudah ada hurufnya kan? Jadi busur yang kita contohkan tadi ini adalah busur BC. Oke, kita tulis dulu. Busur. Busur adalah bagian dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh 2 titik. Nah, bagian dari keliling lingkaran. Ingat, tadi keliling lingkaran dia full, tidak dibatasi apapun. Kalau busur, itu dia keliling lingkaran diambil tapi dibatasi oleh 2 titik. Jadi nggak semuanya. Nah, contohnya yang kita ambil tadi adalah busur BC. Atau bisa juga begini, BC, tapi di atasnya ada lengkungan seperti ini. Nah, kurang jelas mungkin. Jadi tulisnya begini nih, BC, terus di atasnya ada lengkung begini. Nah, ini Ustadz sudah ngerti ini. Ini apa? Ini busur BC. Karena nanti kalian ada ketemu juga tali busur BC. Jangan sampai salah, jangan cuma tulis BC. Nah, kalau cuma tulis BC, itu bisa aja diartikan tali busur BC. Sedangkan di sini, BC itu ada 2, ada tali busurnya, ada busurnya. Nah, busurnya kita buat tanda melengkung seperti ini, sedangkan nanti tali busurnya cuma garis begini. Nah, jelas ya? Ini kita hapus dulu. Kita lanjutkan. Ini sudah sampai busur. Sekarang nomor 6. Tali busur. Tali busur. Nah, untuk tali busur, hampir sama busur tadi, tapi dia kita buat seperti ini saja. Garis lurus. Garis lurus yang dibatasi oleh garis lurus yang dibatasi oleh titik oleh 2 titik yang berada di keliling lingkaran. Nah, oleh 2 titik, tapi 2 titiknya ini ada di keliling lingkaran. Bisa di sini dengan di sini, atau di sini dengan di sini, di sini dengan di sini. Nah, kita tambahkan keterangannya agar membedakan dengan diameter, karena diameter juga dibatasi titik di keliling lingkaran, tapi diameter harus melalui titik pusat, sedangkan busur ini tidak boleh melalui titik pusat.
lingkaran dan tidak melalui titik pusat. Nah, jadi kalau sudah melalui titik pusat, dia bukan tali busur lagi namanya. Namanya sudah berubah menjadi diameter. Oke, contohnya. Contohnya sama tadi, kita ambil busurnya BC, tali busurnya BC juga. Tali busur BC. Atau bisa kita tulis BC, tapi di atasnya ada tanda garis lurus. Gini. Nah, itu yang membedakannya. Kita kurung dulu. Kita lanjut, nomor 7. Nomor 7, juring. Juring. Ingat, juring ini sekarang sudah berbentuk luas. Jadi, juring ini adalah bidang, datar, dan datar bagian dari luas lingkaran. Maksudnya bagian dari luas lingkaran, sebenarnya juring ini kita ambil dari luas lingkaran, tapi cuma sebagian. Gitu maksudnya. Yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, coba kita lihat baik-baik lagi. Ini juring nih. Dia kita potong di sini dan di sini. Ya kan, seperti potong pizza kan? Potongnya di sini dan di sini. Potongan ini mau tidak mau ini adalah jari-jari. Di sini jari-jari dan ke sini juga jari-jari. Itu artinya juring ini dipotongnya atau dibatasinya menggunakan dua jari-jari. Nah, intinya kalau sudah ada bidang, ada luasan lingkaran yang kita potong atau kita batasi pakai dua jari-jari, itu namanya juring. Gitu. Oke, ini kita ambil contoh. Nah, kalau juring karena dia luas berarti dia harus 3 huruf ya. Kalau kita lihat di sini dia bentuknya hampir seperti segitiga, hampir ya. Tapi tidak, karena di sini ada yang melengkung. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada titik A, ada titik O, dan ada titik C. Boleh AOC, boleh COA. Yang penting O-nya di tengah, nggak boleh O-nya duluan disebut. Oke. Contohnya adalah juring AOC. Karena Ustadz paling suka kalau huruf itu huruf yang muda yang di depan. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Nomor 8 adalah tembereng. Nah, tembereng yang warna hijau ini tadi ya. Tembereng yang warna hijau ini. Tembereng, kita tulis dulu. Tembereng ini adalah luas atau bidang juga. Bidang datar yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Tali busurnya. Harus ada kata nya. Busur dan tali busurnya. Jadi busurnya BC, tali busurnya BC juga. Jangan busurnya BC, tali busurnya AO, AC misalkan. Nggak nyambung. Jadi bidang datar yang dibatasi oleh busur dengan tali busurnya. Yang di dalamnya itu dinamakan tembereng. Oke. Contoh tembereng yang kita lihat di sini ada tembereng BC. Nah, terpaksa di sini temberengnya cuma 2 huruf ya. Karena memang di sini tidak ada huruf ketiga. Yang penting kita pahami. Oh, tembereng BC berarti yang dibatasi oleh busur BC dan tali busur BC. Gitu. Tembereng BC. Terakhir, 9. 9 adalah apotema. Nah, apotema adalah garis lurus yang ditarik dari titik pusat ke atau hingga ke aja deh, lebih bagus, ke tali busur
tali busur. Dan tegak lurus. Nah, ini syarat yang wajib ya. Tegak lurus, harus tegak lurus. Kalau misalkan dia tidak tegak lurus, misalkan begini ya, ini contoh. Misalkan Ustadz tarik dari sini ke sini. Kan ini tali busur juga nih. Tapi begini nariknya. Ini bukan apotema. Ya, ini bukan apotema karena dia tidak tegak lurus. Apotema dia wajib tegak lurus. Makanya ada tanda ini. Ada tanda tegak lurus di sini. Jadi setiap gambar apotema selalu tampilkan tanda tegak lurusnya. Karena kalau kalian tidak tampilkan tanda tegak lurusnya, itu tidak bisa disebut apotema. Oke, kita lanjut. Contoh apotema di sini. Nah, di sini perlu satu huruf lagi di sini untuk melengkapi. B, C, D, sekarang D di sini. Oke. Jadi untuk contoh apotema yang ada di gambar kita tadi adalah garis DO. Atau bisa juga kita tulis DO, terus di atasnya ada tanda garis begini. Nah, garis lurus. Kita kurung. Oke. Nah, kurang lebih begini penjelasannya, bagian-bagiannya, dan ini gambarnya. Nah, silakan diulang lagi videonya jika masih belum paham. Terima kasih. Ustaz, tutup ya.